Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Acak Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas printer Epson L3110 yang bling gitu ya. Nah, mungkin teman pernah mengalami kendala printer Epson L3110 punya teman-teman ini ngebling gitu ya, antara tanda air sama kertasnya itu ngebling bersamaan ya. Dua-duanya kedip-kedip merah gitu atau oranye gitu ya. Nah, teman-teman pasti akan melakukan yang namanya reset counterpad gitu ya. Nah, biasanya itu memang setelah kita clean atau kita reset counterpadnya itu biasanya akan normal kembali. Nah, tapi kendalanya yang sekarang yang printer saya punya ini yang L3110 ini, setelah di clean atau di reset counterpadnya itu masih tetap ngebling merah. Nah, ternyata ada kendala ya teman-teman. Nah, kendalanya itu saya hampir 2 hari membuka semua dari scanner, bahkan sampai printernya saya bongkar gitu ya. Cuman kendalanya emang tidak tidak disangka gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya buat teman-teman yang misalkan printer L3110-nya itu setelah di clean counterpadnya itu atau setelah di reset itu masih berkedip merah. Nah, ini adalah mungkin salah satu caranya buat teman-teman yang mungkin sering terlupakan, bahkan mungkin teman-teman tidak tahu gitu ya penyebab masih ngeblingnya itu di mana permasalahannya. Nah, mungkin video ini bisa sedikit membantu atau bisa menambah pengetahuan teman-teman ya mengenai printer L3110 yang sudah di clean counterpad itu masih ngebling ya. Caranya yuk kita lihat ya. Selamat pagi kawan-kawan semua. Nah, buat kawan-kawan atau teman-teman yang punya printer Epson seri L3110 yang terkendala ngebling gitu ya, di sininya tuh ngebling merah barengan gitu ya. Nah, setelah dibersihkan pad cleanernya ya, dikosongkan karena itu sudah melebihi kapasitas pemakaian gitu ya, jadi dia akan ngebling gitu ya. Nah, setelah direset misalkan masih tetap ngebling, nah buat teman-teman periksa sensornya ya, bersihkan sensor di sini nih. Di sini tuh biasanya kotor. Terkadang kita hanya di clean melalui aplikasi resetter Epson ya, di reset padnya, counter padnya sudah sudah normal kembali. Cuman di sini yang jarang dibersihkan gitu ya, sensor ini nih, sensor yang lingkar ini nih, yang fiber ini nih biasanya sering terlupakan. Ketika setelah di clean misalkan masih merah, masih ngebling gitu merah, setelah di clean counter padnya itu sudah nol lagi gitu ya, sudah kembali ke nol lagi, dan maksimal counter padnya itu 6430 berapa gitu ya. Ini kalau sudah mencapai 6340 sekian gitu ya, ini sudah ngebling, pasti ngebling gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah di clean, dinolkan lagi gitu ya, dinolkan lagi tapi masih ngebling merah gitu ya. Nah, teman-teman bersihkan saja sensornya ya dengan alkohol ya, dengan alkohol. Saya bersihkannya pakai alkohol, terus dengan tisu ya, bersihkan ininya, terus bagian dalamnya bersihkannya seperti ini nih. Ini kita basahin dulu ya pakai alkohol. Nah, terus seperti ini nih, kita bersih di lap-lap gini atau diputar ininya ya, rodanya nih diputar, gearnya diputar sampai bersih. Kalau misalkan masih terkendala, masih ada merah di sini, nah teman-teman sensornya bersihkan nih, yang ini nih, buka, ada bautnya nih. Nah, ini ada bautnya nih, ini ada bautnya, kita buka, kita bersihkan ya. Setelah itu teman-teman pasang kembali, dan hasilnya ya alhamdulillah ini bisa kembali normal ya. Karena kemarin saya sudah hampir 2 hari gitu ya, dari kemarin sudah buka scannernya, sudah saya buka, saya bongkar, masih tetap tidak
tidak normal ya, masih tetap ngebling merah, masih ngebling merah. Terus kemarin sore saya bongkar lagi, masih ngebling merah lagi. Kebetulan kemarin pas terakhir itu saya bersihkan apa ya, sensornya ya, mika sensornya ini agak normal gitu ya, normal nyala, tapi tiba-tiba ngebling lagi merah. Nah setelah saya bongkar semua ini, sudah saya bersihkan sensornya pakai tisu ya, pakai tisu, nanti dijepitkan saja teman-teman, masukin ke sela-selanya gitu ya, gitu. Nah ini di sini tuh banyak debu, banyak kotoran gitu ya, jadi menghalangi sensor perputaran gear ini ya, sensor mika ini ya. Nah setelah saya bersihkan semua ya, alhamdulillah hasilnya normal teman-teman ya, tidak ada bling lagi, tidak ada menyala merah lagi di sini nih. Udah bisa digunakan fotokopi, udah bisa digunakan buat ngeprint juga, cetak foto juga ya. Buat teman-teman silahkan, kalau misalkan masih terkendala, coba dibersihkan sensor bagian ini ya, daripada misalkan ke tukang servis gitu ya. Ini kalau servis ini nanti biasanya banyak diakal-akalin, ganti inilah ganti itulah, hingga memakan biaya yang cukup besar, kisaran 300-400 ke atas gitu ya. Nah kalau teman-teman punya printer seperti ini pasti sudah paham gitu ya kendalanya seperti itu. Kalau sudah misalkan sudah penuh padnya pasti akan bling merah, tapi misalkan kalau masih bling merah, sudah di reset pad counternya, coba teman-teman cek ya, cek sensornya dan bersihkan, insya Allah bersihkan, insya Allah bisa normal kembali ya. Ini juga sudah normal kembali gitu ya, ya alhamdulillah ya teman-teman. Buat teman-teman silakan yang masih terkendala ngebling merah, coba dibersihkan dan dibuka dulu ya kap sampingnya gitu, dibersihkan dengan menggunakan alkohol ya. Kalau saya menggunakan alkohol, teman-teman bisa menggunakan bensin, bisa. Kemudian setelah ini dibersihkan, teman-teman misalkan kalau mau dibuka, ini dicopot juga bisa ya, mikanya dicopot, nanti tambah lem aja lagi ya, di sininya ya tambah lem aja, pasang lem lagi. Ini kan ada lemnya nih, yang kuning-kuning nih lemnya nih, bisa pakai double tip atau bisa pakai lem. Saya sarankan pakai lem aja ya, karena kalau misalkan pakai double tip itu akan ada pergeseran jarak ya antara pad ini dengan gear ini, jadi ada beberapa mili kemungkinan ya. Takutnya dikhawatirkan tidak normal gitu, ngebling lagi karena sensornya tidak nempel ke sini ya, ke gearnya. Jadi diusahakan teman-teman pakai lem ya. Nah ini sudah saya bersihkan, ini ada sedikit ya karena turun ke bawah, tapi nggak apa-apa lah karena tidak menghalangi sensor yang di sini. Jadi saya sudah bersihkan, saya sudah bersihkan nih sensornya di sini nih, sensornya sudah saya bersihkan, dan sensor yang garis yang di sana juga sudah saya bersihkan pakai alkohol. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa awet lah, bisa normal dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Ini printer sudah sekian tahun ya, ini hampir 5 tahun lebih ya, alhamdulillah masih awet dengan perawatan yang jarang diservis ke tukang servis ya. Saya servis sendiri, saya cari tutorialnya, mungkin ada banyak. Nah mungkin kalau misalkan tidak ketemu tutorialnya, misalkan masih ada kendala ngebling, misalkan sudah di clean counterpad gitu ya, pakai resetter Epson L3110 masih ngebling ya, coba teman-teman bersihkan sensor yang di sini ini, area sini, area luar dan dalamnya. Terus bersihkan sensor yang ini nih, di sini ada obeng, ada bautnya nih, ada bautnya. Di situ ada bautnya yang nggak fokus nih. Itu ada bautnya ya, di sini kameranya tidak fokus. Nah di sini ada baut ya, ada baut ini. Teman-teman dibuka saja ya, karena HP-nya tidak fokus ya. Nah teman-teman tinggal dibuka saja, nanti ada
pasti tidak akan kembali, tidak akan salah, karena udah ada dudukannya juga ya, ada lubangnya buat soketnya ya. Jadi teman-teman tinggal buka, tinggal pasang saja seperti awalnya. Nanti teman-teman kalau sudah dibersihkan itu insya Allah normal kembali ya. Nah, demikian teman-teman ya, mungkin bisa membantu teman-teman yang mungkin yang sedang terkendala di printer Epson yang mengalami bling merah barang-barang gitu ya, antara tanda air dan kertas ya. Buat teman-teman silahkan teman-teman dicoba ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.